Halo, selamat pagi. Kembali lagi sahabat hotelier dengan Om Dens. Kebetulan hari ini hari Jumat, eh, tanggal 25 Februari 2022. Om Dens ingin menyempatkan diri berbagi experience mengenai khususnya buat adik-adik yang masih sekolah SMK ataupun yang kuliah yang hendak menjalankan training proses di hotel-hotel yang adik-adik inginkan. Dalam hal ini Om Dens ini berbagi persiapan bagaimana sih untuk bisa masuk mendapatkan training di hotel yang diinginkan. Oke. Persiapan untuk sebagai training di hotel-hotel, Om Dens yang mau sharing dalam hal ini adalah ada beberapa hal. Satu adalah persiapkan diri untuk proses interview tentunya. Kalian harus mencari dulu hotel yang dimana yang ingin kalian tuju untuk mendapatkan ilmu, dalam hal ini training. Ya, dalam interview ini ada beberapa yang harus adik-adik kuasai. Satu adalah mengenai knowledge diri sendiri, ataupun mengenai departemen yang akan adik ambil, ataupun knowledge mengenai hotel tempat adik-adik yang ingin nanti tempat untuk training. Yang kedua adalah adik-adik siapkan diri mengenai grooming. Mungkin beda aktivitas keseharian di sekolah atau keseharian di kehidupan kalian dengan tempat nanti adik-adik untuk training. Ya, yang ketiga adalah bentuk confidence, kepercayaan diri adik-adik bahwa adik-adik siap untuk terjun di dunia hotel industry. Ya, 3 poin ini sangat penting sekali buat adik-adik yang harus sekarang ini mulai dipelajari, dibentuk mulai dari sekarang sebelum adik-adik nanti mengikuti proses training di hotel. Kita coba bedah dulu ya sedikit 3 poin tadi persiapan mengenai interview. Knowledge yang nomor 1 adalah mengenai knowledge dalam hal ini adik-adik harus siapkan mengenai persiapan diri departemen yang akan diambil untuk training. Ya, contohnya adik-adik akan mengambil, saya mau belajar tentang housekeeping. Mulai dari sekarang adik-adik harus mempersiapkan diri knowledge mengenai housekeeping. Begitu juga misalkan mau jadi sebagai frontliner, sebagai di front office, ataupun di FB service, dan ataupun di FB product sebagai chef nantinya. Ya. Contoh hal yang konkret adalah ketika adik-adik di bangku sekolah, tentunya perdalam knowledge mengenai keinginan apa someday di kemudian hari adik-adik ketika bekerja di hotel sebagai apa. Jadi itu yang diperdalam. Ya. Dalam hal ini sangat membantu sekali nanti ketika proses interview. Rasa kepercayaan diri akan terbentuk ketika adik-adik memang menguasai knowledge bagian atau departemen yang akan diambil di waktu training di hotel yang adik inginkan. Ya. Yang kedua, adik-adik sebelum interview dipastikan adik mencari tahu tentang hotel yang akan dituju, produk knowledge-nya, di mana alamatnya, hotelnya seperti apa, fasilitasnya apa saja. Kalau adik-adik tahu tentang hotel brandnya dari mana, karena banyak banget brand hotel di Indonesia ini, ya, dan itu adalah bagian knowledge. Yang kedua, persiapkan grooming. Yang tadi Om Den bilang adalah beda keseharian adik-adik ataupun keseharian di tempat sekolah atau bangku kuliah dengan dunia kerja, yang tentunya grooming sangat menentukan bagian dari penilaian interviewers sebagai interview nanti kepada adik-adik sebagai kandidat training. Ya, persiapkan diri dalam grooming sebelum ada interview. Nanti siapkan diri bercukur rambut, cukur kumis, jenggot dan lain-lainnya, berlaku kepada appearance penampilan kita. Pastikan bersih dan wangi, ya. Itu sangat penting sekali. Yang ketiga adalah bentuk confidence, percaya diri. Itu poin yang 2 tadi akan sangat membantu jika produk knowledge adik-adik sudah menguasai. Well grooming, penampilan rapi, bersih dan wangi.
Yang ketiga, untuk bicara tentang confidence, itu adalah sudah setengahnya adik-adik akan menguasai. Tinggal pembentukan kepercayaan diri saja, ya. Biasanya untuk confident itu adik-adik bisa pelajari mengenai hotel ataupun departemen yang akan adik-adik ambil. Yang kedua adalah rasa curious, ya, waktu interview, rasa keinginan sekali untuk dapat training atau bekerja di tempat yang adik-adik inginkan. Tunjukkan keinginan itu, sehingga manajer hotel yang menginterview adik-adik yakin bahwa adik tepat orang yang memang sungguh-sungguh untuk bisa belajar di hotel tersebut. Ini penting sekali. Mudah-mudahan 3 poin untuk persiapan adik-adik untuk menjalankan training di hotel bisa sedikit membantu knowledge ini. Dan yang terpenting lagi adalah untuk mengemas proses persiapan ini adalah persiapkan diri untuk mengolah bahasa. Bahasa contoh di hotel adalah lebih diprioritaskan bahasa Inggris. Apalagi kalau jika adik-adik bisa memiliki dan menguasai bahasa yang lain, Kang will be great. Ya, itu nilai plus. Ya, jika adik-adik merasa kesulitan untuk belajar berbahasa Inggris, dengan simple sekarang banyak sekali device ataupun cara belajar cepat bahasa Inggris itu bisa pelajari di Google atau tutorial-tutorial, ya. Yang paling penting mungkin adik-adik bisa membuat, atau bukan bisa membuat, tetapi memastikan adik-adik kesungguhan untuk belajar. Kalau Om Dance biasanya meminta kepada adik-adik yang training di sini adalah dengan belajar 3 kosakata setiap hari. Ya, nanti setiap minggu kalau dikalikan 3 aja 21 kosakata yang memang bisa dipakai dalam keseharian. Itu sangat membantu sekali untuk pembentukan peningkatan bahasa Inggris dalam hal kosakata. Ya. Jadi pesan Om Dance, siapkan dari sekarang untuk mendapatkan raih cita-cita adik-adik untuk bisa belajar atau training di hotel industri. 3 poin tadi harus dikuasai, ya. Yang tentunya nanti dalam proses interview dengan confidence, meyakinkan, dilihat dari knowledge ataupun pengalaman adik, keinginan adik akan bisa menjadikan kemudahan buat adik-adik untuk bisa training di hotel, ya. Selamat belajar dan pastikan adik semangat selalu untuk selalu ingin tahu tentang hotel industri. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Om Dance ingin berbagi next mengenai adalah jika sudah dapat atau masuk dalam hotel tersebut untuk bisa belajar, next Om Dance akan memberikan kisi-kisi ataupun tutorial mengenai berbagi knowledge bagaimana membuat proses ataupun target di masa training. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam hotelier, semangat selalu.